Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rohim dari Asosiasi Reiki Indonesia. Ini video saya di Asosiasi Reiki Indonesia. Dan kali ini saya sangat berterima kasih atas Mas Rudi yang kemarin sudah memberikan limpahan kepemimpinan Asosiasi Reiki Indonesia. Semoga kedepannya saya bisa membantu siapapun yang membutuhkan Reiki di Indonesia atau mungkin di luar negeri untuk lebih memahami, lebih mengenal, lebih dalam, lebih bisa memanfaatkan energi dalam Reiki untuk kebahagiaan, kesejahteraan, kekayaan, dan kesehatan kita semua. Dan mengenai pelatihan Reiki, terapi Reiki juga bisa nanti dikoordinasikan dengan tim Asosiasi Reiki Indonesia untuk saya bantu. Dan apabila Anda ingin berjumpa dengan saya atau untuk melakukan pelatihan baik dalam Reiki dasar ataupun level-level sampai kepada Kundalini, saya siap membantu Anda semua untuk mencapai tingkat tertinggi dalam Reiki, termasuk bukan hanya pelatihan, terapi juga yang bisa kami bantu. Semoga saya berada di Asosiasi Reiki Indonesia ini bisa berdampak, bisa bermanfaat untuk diri saya dan siapapun yang ingin lebih dalam mengenal Reiki. Baik, saya Mas Rohim, saya praktisi Reiki dengan lebih kepada spesialisasi Kundalini ya. Saya belajar Reiki sejak tahun 2011 dan sampai sekarang baru sekitar 8-9 tahun. Dan pada saat saya mulai belajar Reiki, saya lebih mengaplikasikannya, lebih menerapkannya, lebih mempraktekannya kepada hal-hal yang memang secara untuk penyempurnaan Kundalini ya. Karena kalau secara dasar saya mungkin terlalu cepat ya untuk mengaktifkan cakra, karena sebelumnya saya sudah mengenal manfaat energi secara metafisika lebih jauh. Jadi kala itu ketika saya mulai belajar Reiki, saya langsung lebih banyak mengaplikasikannya kepada pengaktifan Kundalini dan pemanfaatannya. Baik, saya bisa ditemui di mana saja di keberadaan saya berada ya. Saya sehari-hari saya di Jepara, saya juga sering ke Kudus, saya juga ada event beberapa lokakarya juga di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Semarang, Surabaya, Kalimantan Timur, di Bali, Denpasar Bali, bahkan di Malaysia dan Singapura. Jadi kalau Anda pengen ketemu saya ya kabari dulu 7 hari sebelumnya, biar Anda tahu di mana saya berada. Nah, disitulah yang terdekat Anda bisa jumpa saya. Baik, saya lebih mengenal ya, energi adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya Islam, saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tertarik pada saat saya dulu mulai mengaplikasikannya kepada seseorang yang tidak bisa hamil. Nah, kala itu ada seseorang, orang Semarang, dia istrinya nggak bisa hamil sampai kemudian melakukan bayi tabung. Kemudian ke terapi apapun dia jalani sampai ke luar negeri juga. Kemudian beliau meminta bantuan saya untuk mendeteksi apakah energi di dalam dirinya ada yang tidak bersih. Kemudian saya memanfaatkan Kundalini secara jarak jauh. Kemudian saya memberikan penyaluran energi kepada beliau dan istrinya. Dan ketika dalam jangka 2 minggu saja saya dikabari istrinya hamil. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut dia adalah ajaib, tak terduga, tak terkira, bahwa energi Kundalini ini bisa membantu seseorang untuk lebih baik, walaupun bukan secara hanya fisik ya, psikis, tapi fisiknya akan terbentuk kebaikan yang sama dari apa yang diinginkan dalam jiwanya. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan ternyata Kundalini ini sangat bermanfaat sekali, walaupun secara kasat mata tidak kita lihat. Namun kalau kita sudah dekat dengan energi Tuhan, kita akan bisa menciptakan apa yang kita inginkan. Nah,
Saya tidak mengatakan bahwa saya bisa mengatur Tuhan, tapi Tuhan bersama prasangka hambanya. Dan itu saya aplikasikan melalui energi yang ada di Kundalini. Semoga cerita satu ini bisa memberi inspirasi kepada Anda dan membuat Anda semakin tertarik dan semangat untuk mengembangkan Kundalini kepada hal apapun. Untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, kekayaan, kesejahteraan hidup, dan untuk kedamaian dalam hidup Anda, dalam rumah tangga, dan hal apapun yang Anda jalani dalam hidup. Itulah yang membuat saya semakin tertarik menspesialisasi diri untuk mengembangkan Kundalini. Ada satu pengalaman yang pernah saya jalani melakukan terapi dengan Kundalini. Ada orang Australia, dia merasa gila. Dia gila karena dia rasa secara rasional dia tidak bisa melakukan apa yang secara rasional dia pandang. Beda lah, gitu loh. Beda sewajarnya orang. Orang biasanya dia berpikir rileks, santai, rasional. Justru dirinya dia mengalami kontradiksi, bahwa hal yang rasional itu tidak rasional menurut pikirannya. Akhirnya dia bingung, dia merasa sakit jiwa. Kemudian dia merasa bahwa ada ledakan energi di dalam dirinya yang tidak tertata. Nah, ketika itu beliau mengontak saya, menghubungi saya, dan meminta untuk bisa menetralkan energi di dalam dirinya. Kemudian saya jelaskan begini. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa energi bisa kita rubah di mana saja, bisa kita bentuk di mana saja berdasarkan bentuk apapun yang kita inginkan. Itu benar sekali. Namun energi punya tempat masing-masing. Tidak semuanya harus kita buat di dalam diri kita. Ada sebuah yang saya baca pernah, dan ini juga pernah saya praktekkan. Saya membuat energi dalam bentuk apapun di dalam diri. Namun akhirnya di dalam diri kita banyak sekali tempat-tempat yang harus kita ingat nama energi tersebut. Nah, setelah saya gali, saya pahami, ternyata kalau diri kita penuhi energi dan kita tidak bisa meletakkannya di tempat yang tepat, justru itu akan merusak diri kita. Nah, logikanya ya, kenapa diciptakannya motor? Kenapa diciptakannya mobil? Itu adalah pengalihan energi biar kita bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efektif. Dan apa yang saya lakukan pada saat saya mengalihkan energi dari orang yang merasa dirinya meledak energinya, saya kasih sebuah kristal. Letakkan energimu yang tidak terpakai di sebuah kristal. Dan ada juga saya kasih sebuah kristal yang meletakkan energi untuk yang sering dipakai, biar kamu tidak selalu energi itu ketika Anda tidak butuh, energi itu tidak melekat di dalam dirimu. Dan akhirnya apa? Dia punya banyak kristal dan dia pakai masing-masing untuk peran hidup yang digunakan saat dia butuhkan. Dan semenjak dia punya pengalihan energi, maka dirinya semenjak itu dia menjadi lebih baik. Dia punya life purpose, punya tujuan hidup yang terarah dan tepat. Dan akhirnya secara kasat mata dia menjadi normal kembali, tidak gila lagi. Nah, itu satu cerita yang saya dulu sampai bingung sebenarnya. Namun setelah saya tahu bahwa energi bisa dialihkan pada suatu benda, maka hal itu memudahkan saya untuk bisa mengatur ledakan energi yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Nah, jika Anda memang merasa sudah bermain energi, kemudian merasa tidak tertata hidup Anda, bingung, kadang energi itu menimbulkan rasa sakit di tubuh, di kepala, di dada, di punggung, di kaki. Nah, Anda sebaiknya membuat pengumpulan energi di satu benda. Dan benda itu paling baik adalah kristal. Anda boleh mencobanya, Anda boleh membuktikannya. Kalau Anda tidak berhasil, saya bantu. Itu satu cerita yang cukup membuat saya merasa bahwa ini keajaiban, karena dikata bahwa orang yang sudah gila itu tidak bisa dirubah. Namun dengan Reiki Kundalini ini saya bisa membantu dia untuk berubah dari kondisi jiwanya yang tidak sehat menjadi sehat.
Itu saja ceritanya. Banyak cerita hal lain. Saya juga pernah menyembuhkan orang yang kesetanan, kena jin. Saya kasih energi di dalam sebuah gelas, yang air itu saya kasih energi kundalini, akhirnya diminum dan orangnya sembuh. Itu juga ada ceritanya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih.